Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita masih pada surah Yasin. Kita sudah sampai pada ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Sadaqallahul azim. Nanti kalau ada waktu kita lanjutkan lagi ayat 65 nanti. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan kamu sembah syaitan. Karena menyembah syaitan itu, karena syaitan itu, kenapa jangan menyembah syaitan? Ada dua dosa syaitan kata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia musuh kalian. Yang kedua, dia musuh saya kata Allah. Dia bermaksiat kepada saya. Jadi makanya jangan sembah dia. Jadi makna sembah di sini itu artinya patuh kepada dia. Mendengar perkataan dia itu masuk ke dalam kategori wala ta'budus syaitan. Jangan menyembah syaitan. Jadi tatkala seseorang itu dikumandangkan azan, dia tidak pergi salat, tidak menunaikan salat, itu termasuk kategori mendengar syaitan. Jadi ibadah syaitan itu bukan berarti kita sujud saja sama dia, tidak. Tapi kita mendengar dia. Makanya ada dalam satu tafsir itu ditafsirkan ta'budus syaitan artinya apa? Waswasi syaitan. Jadi ketika syaitan itu memberikan waswas kepada kita, kita mendengar, ini masuk ke dalam kategori ta'budu syaitan. Jadi makanya pada ayat 61 ini Allah menegaskan wa ani'buduni. Jadi an di sini kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Katsir, an ini maknanya an tafsiriyah. Atau di dalam tafsir lain namanya an bayaniyah. Jadi an tafsiriyah, kita biasa mengenal an itu huruf nasab ya. Tapi an di sini adalah di dalam kajian tafsir adalah an tafsiriyah. Artinya dari sekian banyak kalimat itu Allah ingin menjelaskan sebenarnya kesimpulannya apa kata Allah. Wa ani'buduni, sembahlah saya, dengarlah saya, patuhlah kepada saya. Ini kalau kita merujuk ke dalam ayat yang pertama sekali, alam ahad ilaikum. Saya kan sudah berjanji kepada kalian. Jadi ketika di alam roh itu kita juga sudah berjanji kepada Allah. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum, bukankah yang menciptakan kamu itu saya, yang memberi rezeki itu kamu, rezeki itu saya, kata Allah. Dijawab oleh roh ini, bala, betul ya Allah. Ya. Nanti roh ini akan mengakui lagi ketika dia dibakar di neraka nanti, Pak. Ya. Nanti dia mengakui lagi, termasuk iblis sendiri dia mengakui sendiri, Pak. Inni akhafullah, saya takut sekali kepada Allah, kata iblis, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya an ini namanya an tafsiriyah. Tafsiriyah artinya Allah menjelaskan secara rinci fungsi kita itu diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Ya. Jadi ada di ayat lain itu wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, beribadah kepadaku. Ini dalam tanda kutip, Pak. Ya, jangan kita berarti nanti ibadah itu ambil wudu, salat, itu saja ibadah. Baca Al-Quran, itu saja ibadah. Salat tahajud, itu saja menurut kita ibadah.
Di dalam tafsir As-Sa'di, beliau itu mendefinisikan makna ibadah. Ibadah itu apa kata beliau? Juga ada di dalam nanti dalam tafsir At-Tabari, Pak. Jadi beliau mengatakan ibadah itu kullu ma yuhibbuhu Allah wa yurdihi. Setiap yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah itu ibadah namanya. Ya. Dari apa saja, Pak? Minal a'mal wal af'al. Dari perbuatan dan perkataan. Kita mengajak orang lain kepada kebaikan, kan diridai oleh Allah, Pak. Ibadah itu namanya. Jadi artinya kalau kita enggak sanggup salat tahajud, kita bisa beribadah dengan mulut kita mengajak kebaikan orang lain, Pak. Ibadah. Atau kita tidak bisa membaca Al-Quran, capek kita baca Al-Quran, Pak. Pada baca Al-Quran, Pak. Kita beribadah dengan cara yang lain, Pak. Ya, bahkan di situ dikatakan minal af'al wal a'mal. Jadi dari perbuatan dan perkataan. Makanya yang terakhir itu apa kata Imam As-Sa'di? Zahiratan kanat au batinah. Baik itu amal ibadah itu nampak yang bagaimana kita mengajak orang lain, kita beribadah, kita baca Al-Quran. Termasuk juga al-batinah yang di dalam hati, Pak. Itu ibadah juga. Ya. Artinya seorang ketika dia ini, kalau saya punya duit nanti saya akan bantu anak yatim, saya akan bantu masjid, saya bantu, dalam hati dia, itu ibadah. Ya. Jadi artinya ibadah itu dengan pengertian yang sangat luas sekali. Ini kalau ada ke lapangan nanti saya akan umrah, saya akan naik haji, itu dalam hati, tidak ada yang tahu. Itu termasuk juga ibadah. Jadi makanya manusia ini diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi ini adalah kalimat hasar mahsur di dalam ilmu tafsir. Jadi hasar mahsur itu artinya apa? Tidak ada lain yang dibuat oleh manusia di dunia ini kecuali hanya beribadah saja kepada Allah. Ya. Beribadah artinya apa? Berbuat yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah. Jadi bukan salat saja, tidak. Banyak juga orang yang salat masuk neraka. Banyak juga orang yang baca Al-Quran yang masuk neraka juga. Dia tidak diridai oleh Allah. Banyak juga orang penghafal Al-Quran yang dibenci oleh Allah. Ya, jadi artinya ibadah itu yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak termasuk kategori orang ria dalam beribadah. Maka kalau ada orang ria dalam beribadah, itu jangan pernah harap dapat pahala dari Allah. Ada orang-orang ahli ibadah tapi dia kerit, kikir, Pak. Ya. Kerit dan kikir itu tidak dicintai dan tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun dia. Ahli ibadah dia, ahli tahajud dia, ahli Al-Quran dia, kalau dia itu kikir, kerit, dia tetap akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka ini namanya antafsiriyah. Ya. Jadi kalau kita buka ayat 61 ini, wa ani'buduni, an itu antafsiriyah, dijelaskan secara rinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak cerita saya ngomong ini, saya ngomong itu, kata Allah, intinya apa? Kamu menyembah saya, kamu patuh kepada saya, kamu menjalankan apa yang saya suruh, meninggalkan apa yang saya larang. Itu saja. Sebenarnya kan enak sekali konsep hidup. Jadi konsep hidup itu apa yang disuruh oleh Allah itu saja yang kita lakukan, apa yang dilarang itu yang kita tinggalkan. Ya, karena Allah sudah memikirkan, kalau Allah melarang ini, Allah sudah tahu nanti efeknya bagaimana, ini ya bagaimana. Kalau Allah menyuruh ini, manusia itu sanggup, manusia tidak sanggup, Allah sudah tahu semuanya. Nanti efeknya bagaimana. Jadi beda fikir kita nyo menyolon untuk bina kiban bagaimana ini. Saya puasa, saya enggak sanggup nanti, saya begini. Itu enggak usah kita pikirkan itu. Sudah dipikirkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak membebankan sesuatu kecuali kesanggupan dia. Allah tidak mewajibkan puasa kecuali Allah memang tahu manusia sanggup untuk berpuasa. Ya. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Hadza siratum mustaqim. Ini kalau kita lihat di dalam terjemahan, itu diterjemahkan inilah jalan yang lurus. Apa maksud jalan yang lurus di sini, Pak? Jadi kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, ibadah itu kata beliau, ibadah itu ada dua model. Yang pertama kata beliau, ibadatu syayatin, menyembah syaitan, patuh kepada syaitan. Ini yang pertama kata beliau. Bagaimana patuh kepada syaitan?
Itulah patuh kepada hawa nafsu yang sudah digoda oleh syaitan. Ketika dia punya banyak harta yang sudah sampai waktunya untuk membayar zakat, syaitan mengatakan, untuk apa bayar dulu? Itu kan uang kamu itu. Apa urusannya diambil hakmu? Ya, ini seperti Qarun ini, Pak. Apa urusannya diambil hakmu? Maka seorang patuh kepada syaitan dan dia tidak mau membayar zakat, Pak. Ini namanya ibadatu syayatin, kata Ibnu Katsir, Pak. Satu lagi, ibadatullah. Seorang itu memang patuh kepada Allah. Ketika disuruh salat, dia salat. Disuruh berbuat kebaikan, dia buat kebaikan. Disuruh bayar zakat, dia bayar zakat. Ini namanya ibadatullah, kata Ibnu Katsir. Dari dua hal ini, kata beliau, ya, ini yang siratul mustaqim ini, itulah Allah ini, Pak. Menyembah Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada Allah. Jadi dari dua ini yang dikatakan siratul mustaqim, itulah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran itu penyebutan kata-kata sirat itu artinya apa namanya? Kalau kita lihat di dalam, ada sebuah buku namanya Al-Bayan, Daqaiqul Furuq, ya, Daqaiqul Furuq. Kemudian ada satu lagi Al-Bayan, ada Al-Bayan fi Daqaiqul Furuq, ya. Al-Bayan Al-Qurani, ada beberapa buku itu menjelaskan tentang perbedaan lafaz di dalam Al-Quran. Makanya di situ disebutkan, kalau disebutkan lafaz sirat itu bukan berarti jalan yang kita lihat sekarang ini, tidak. Oh, ini jalan yang lurus, tidak, bukan itu. Tidak sama seperti at-tariq, asy-syari', tidak sama. Sirat itu penggunaannya kalau di dalam Al-Quran itu sesuatu hal yang tidak nampak, ya, suatu hal majas yang tidak nampak, bukan makna sebenarnya. Sirat itu sering hubungannya dengan akidah, dengan keyakinan. Inilah keyakinan yang benar. Menyembah Allah itulah keyakinan yang benar. Mendengar perintah Allah itulah keyakinan yang benar, ya. Sekarang kita merujuk ke dalam tafsir At-Tabari, Pak. Imam At-Tabari, dari sekian hadis-hadis yang beliau kumpulkan, salah satunya apa kata beliau? Hadza siratum mustaqim, ini jalan yang lurus. Apa maksud jalan yang lurus? Ikhlasu ibadatika fillah, keikhlasan ibadah kamu kepada Allah, itulah jalan yang lurus, kata beliau, Pak. Wa ta'atika fihi, kamu taat kepada Allah, itulah jalan yang lurus. Wa ma'siyatika syayatin, kamu bermaksiat, artinya kamu tidak mau mendengar syaitan, itulah jalan yang lurus. Ya, ini, Pak. Ini kata Imam At-Tabari, Pak. Jadi dari sekian banyak itu, jadi saya kumpulkan hadis-hadis beliau. Di situ hadis pertama nanti tentang bermaksiat kepada setan, tidak mendengar setan, itulah jalan yang lurus. Ya. Setan menggoda kita, baik dijak semayang tubuh, pejak semayang tubuh, lihat tebi semayang tubuh. Pak rezeki ada rezeki. Lu apa salat subuh tiap hari? Ada nampak rezeki sama kamu? Dalam hati dia, oh nyoci. Urang hana jak semayang tubuh kaya-kaya aku mendu. Hana jak tubuh je, ya. Jadi ini artinya apa? Kita mendengar setan ini, Pak. Tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan melihat begini, kasih sayang itu kepada banyak harta, bukan itu, jangan salah kita. Sama seperti seorang anak menilai orang tuanya begini, dia nilai orang tuanya. Jadi kata orang tuanya, jadi punya anak, ada anak TK, anak SD, SMP, SMA, kuliah. Jadi ketika itu orang tuanya apa? Ketika anaknya TK minta jajan, anak mit kepa jajan le. Anak mit hana perlu jajan, anak TK. Beli kuih saja. Anak SD 5.000 saja jajan kamu. Yang SMP 10.000, yang SMA 20.000, yang kuliah 30.000. Kata anak yang SD, "Mama sudah zalim. Masa saya 5.000, abang 30.000? Zalim, enggak sayang sama saya." Ya, Pak. Enggak sayang sama saya. Kata anak TK, "Ibu lebih enggak sayang lagi sama saya. Kenapa saya tidak ada jajan? Hana jajan dun, hana sayang gelun." Ibu membeda-bedakan. Bukan membeda-bedakan, inilah bukti sayang. Artinya apa? Kalau dikasih banyak kepada anak TK ini, ibunya sudah mendalimi anak TK itu, Pak. Bisa menjerumuskan dia. Apabila memberikan kepada anak kuliah itu 5.000, ibu sudah mendalimi. Artinya menurut porsinya masing-masing. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Walau basatallahu rizqa", kalau seandainya rezeki itu dihambur-hamburkan oleh Allah, diberikan terus. Seseorang salat subuh berjamaah, wah ni patuh sekali, diberikan terus rezeki. Oh, si fulan lagi diberikan terus rezeki, Pak. La bakhau fil ardi. Lam itu lam taukid. Artinya apa? Mereka itu benar-benar nanti akan ingkar kepada saya, kata Allah.
Kalau saya berikan semua, maka saya berikan dikit-dikit, saya berikan sedikit-dikit, kata Allah. Jadi makanya dengan kadar itu dengan ininya. Ini kalau kita kasih banyak-banyak, dia nanti ingkar. Kasih saja sedikit-sedikit, kasih sedikit-sedikit. Apakah yang ditinggalkan itu tidak diberikan lagi? Diberikan, disimpan oleh Allah. Allah tidak menzalimi kita. Rezeki kita sudah jelas semua. Si fulan sekian rezekinya, ini sekian. Tidak pernah ketukar rezeki kita. Dia fikir, kamu tukar rezeki. Talahju Allah. Sebenarnya rezeki ini untuk saya. Si fulan itu ibadah nak ada apa-apa nak ada dia. Rezeki itu untuk saya. Rezeki kita sudah jelas juga, walaupun diberikan sedikit, sisanya itu tetap akan diberikan kepada kita. Jadi jangan kita pikir ni dah kerja rezeki, kepecit dah sembahyang le. Kepecit dah berdoa tebi-tebi, dah baca Quran, dah sembahyang tahajud. Ya ni Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita terima kasihnya kapan? Nanti waktu di padang mahsyar baru terima kasih. Terima kasih Allah. Ini analoginya begini. Kita mungkin sudah pernah cerita, kita ulang-ulang kaji saja. Seorang anak itu dia masih ibtidaiyah itu jajannya kan 5.000. Kenapa 5.000? Karena tetangga samping juga 5.000, semua 5.000 anak-anak itu. Tapi tiba-tiba orang tuanya memberikan dia jajan 2.000 cuma Pak, 2.000. Anak ini mengatakan apa? Ayah zalim. Anak lain 5.000, masa saya 2.000 ya. Besok dikasih lagi 2.000 oleh ayahnya. Kata anaknya, ayah zalim, sudah 2 kali sudah zalim. Anak-anak lain kenapa 5.000? Kenapa saya 2.000? Besok begitu juga. Setiap hari dia mengatakan kepada orang tuanya, zalim, ayah tidak adil. Setelah sebulan kemudian dia ngomong juga, ayah zalim, ayah zalim. Setelah setahun kemudian dia ngomong juga, ayah zalim. Rupanya ketika itu dibeli sepeda untuk anaknya. Apa kata ayahnya? Nak, ini ada sepeda nak. Apa kata anaknya? Wah, baik kali ayah rupanya ya. Gek daka ya, mau beli sepeda untuk saya. Apa kata ayahnya? Wahai anakku, kamu tahu enggak? Ini sepeda ini dari mana? Kamu tahu enggak uangnya dari mana? Ayah sisihkan dari duit kamu setiap hari 3.000. Setelah 1 tahun ayah beli sepeda. Untuk kamu juga, bukan untuk saya, kata ayahnya. Kata anaknya, Pak rupanya ayah zalim rupanya ayah sayang dah ke lu rupanya. Baru teringat dia sama ayah orang tuanya. Rupanya selama ini ayah sayang sekali kepada saya. Kalau tidak disisihkan duit saya 3.000, mungkin uang itu sudah habis, mungkin sepeda tidak dapat, uang sudah habis. Karena ayah sayang kepada saya, maka saya dapat sepeda. Ya, saya dapat sepeda sekarang. Walaupun selama setahun saya sudah mengatakan ayah zalim, ayah zalim. Ini begitu juga nanti. Kita depu Allah hana zalim, ada datang malam kubur baru dah depu Pak. Rupanya hana zalim Allah rupanya baru dah depu ni Pak. Ketika sakaratul maut baru kita tahu Pak. Rupanya Allah tidak zalim rupanya. Kebaikan saya semua dinampakkan oleh Allah. Kebaikan saya semua diberikan oleh Allah. Ini kebaikan kamu dulu yang saya simpan, tak saya berikan kepadamu. Ini semuanya ambil. Ya, ini yang dimaksudkan dengan hadza siratul mustaqim di dalam perspektif Imam At-Tabari. Jadi kata Imam At-Tabari, ikhlas ibadah itulah siratal mustaqim. Kita patuh kepada Allah itulah siratal mustaqim. Ya. Makanya ketika kita berdoa, kita baca apa ayat? Ihdinas siratal mustaqim. Apa maksud ihdinas siratal mustaqim? Ya Allah, tolong ibadah saya supaya ikhlas karena Engkau ya Allah. Ya maksudnya Pak. Bukan tunjuki jalan yang lurus, jalan yang lurus Pak. Makanya maksud jalan yang lurus, tolong saya ya Allah ketika beribadah, ikhlas ibadah saya karena Engkau ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tolong saya supaya saya patuh kepada Engkau ya Allah. Ini Pak. Ihdinas siratal mustaqim, tolong saya untuk bisa jauh dari syaitan ya Allah. Ya ini Pak. Inilah ihdinas siratal mustaqim namanya. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, kita lanjut. Memang ada di dalam tafsir Al-Wasit juga apa kata Syekh Tantawi. Beliau sependapat juga dengan Imam At-Tabari. Jadi kata beliau, siratal mustaqim itu apa maksud siratal mustaqim? Al-ikhlasu fil ibadah. Ikhlas dalam beribadah. Karena kalau tidak ada ikhlas dalam beribadah, apa saja yang kita lakukan itu tidak diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya seorang anak itu ketika ujian dia melihat menconteng punya orang lain, dilihat oleh gurunya, itu walaupun kebenarannya ada berapa persen, tapi guru tidak percaya lagi sama dia. Ya. Jadi artinya begitu juga kita ini menyembah Allah dan juga menyembah yang lain juga, berbuat maksiat juga. Allah tidak percaya sebelum kita mengakui dosa kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak diberikan nilai lagi oleh Allah. Maka jangan pernah harap seorang anak itu yang menconteng temannya, walaupun dia yang dia conteng itu cuma dari 10 soal yang dia conteng cuma 1 soal saja. Guru tidak akan percaya lagi sama dia, tidak diberikan nilai, langsung dia coreng. Begitu pula seorang beribadah itu. Jadi ketika dia beribadah dilihat oleh Allah, ini dari pertama saja tidak benar ini.
Jadi makanya ketika kita berangkat dari masjid, itu niat dulu, kita perbaiki niat dulu mah. Nyo ke masjid, ke pejak masjidnya. Nyan. Karena dari niat saja, walaupun hebat sekali ibadah kita, niat saya pertama tidak benar, itu hancur semua ibadah kita, Pak. Hancur semua ibadah. Nyo ni dari rumah kalain mak rumah, hana tendede bak masjid, hana mangat tagai. Dari masjid, Pak. Dari rumah. Walaupun dia di solat nanti Allahu Akbar khusyuk sekali, Pak. Niat pertama dia tidak benar, maka semua yang dia lakukan itu semua tidak benar. Makanya kenapa di dalam hadis Arba'in Nawawi, Pak. Jadi hadis Arba'in Nawawi, hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini hadis mutawatir. Hadis pertamanya apa? Innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan itu dilandasi dari niat pertama kita. Maka kalau niat kita baik, semua akan baik terus baik sampai akhir. Tapi kalau niat yang pertama tidak baik, itu hasilnya semua tidak baik sampai akhir tidak baik. Ya. Kita berangkat ke masjid padahal kan cuma niat, cuma tidak nyobah ya pedih bagop. Saya ingin nampakkan sama orang lain kalau saya juga berjamaah. Dari niat itu saya tidak baik, Pak. Makanya ketika dia pergi ke masjid tidak baik, ambil wudu tidak baik, ketika sholat tidak baik, ketika salam semua tidak baik, menghancurkan semua amal ibadah dia. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita membantu orang begitu juga. Niat dulu, Pak. Niat dulu, Pak. Dalam hati dulu. Kalau niat ini jelek, semua akan jelek hasilnya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Ini ada dua bacaan. Walaqad adalla minkum jubullan katsira. Bukan dua bacaan sebenarnya, ada beberapa bacaan ini, Pak. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Walaqad adalla minkum jubullan katsira. Walaqad adalla minkum jublan katsira. Ada berapa buah bacaan ini, Pak? Jadi baik baca limum dia, walaqad adalla minkum jubullan katsira. Subhanallah, dia berkata. Imu memang pun salah ledon, hai yang kejubulan jibilang, dia berkata. Ya, padahal kita yang salah artinya. Artinya kita yang tidak memahami. Ini artinya untuk pemahaman saja. Nanti kita pergi ke negara orang lain, kita dengar kok begini bacaannya, maka salah yang dia berkata. Seperti Umar mendengar bacaan seseorang Arabi, ada orang Arab itu, Umar bin Khattab, dia tak bisa kalau ada orang buat salah harus dia hukum langsung. Ketika orang itu membaca bacaannya agak lain, langsung dia pegang tangannya, dia bawa ke Rasulullah. Dia sudah membaca macam tentang bacaan Al-Quran ya Rasulullah, kata Umar bin Khattab. Coba baca, kata Rasulullah. Dibaca oleh pemuda itu, begitulah bacaan yang benar. Kamu Umar coba baca, begitu juga bacaan yang benar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada beberapa bacaan, tapi beda pegat-pegat. Dia memang ada ketentuannya sendiri ya. Ini bacaannya bisa begini, bisa begini, bisa begini. Ya, tidak boleh kita buat-buat, tidak. Ya. Kenapa kita tidak boleh mengikuti syaitan? Walaqad adalla minkum jibillan katsira atau jubullan katsira. Dia itu sudah menyesatkan kalian, kata Allah. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Arti jibillan katsira, jibillan itu umat-umat yang terdahulu. Coba perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu enggak menggunakan akalmu, kata Allah. Nanti pada ayat akhir ini, Pak. Afala taqilun. Coba kamu lihat, kenapa pembangkang Nabi Nuh itu tenggelam? Kenapa pembangkang Nabi Nuh itu dia mau menyembah patung? Karena apa? Sudah disesatkan oleh setan. Makanya Allah mengatakan mereka itu yang saya azab itu, kata Allah, yang sudah disesatkan oleh syaitan. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Jibillan, jubullan itu artinya umaman, khalqan, makhluk-makhluk itu banyak yang sudah disesatkan oleh syaitan dan saya hancurkan dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu tidak bisa menjadi pelajaran ya, Pak? Kaum Nabi Lut ya. Nabi Lut kan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Syaitan menggoda mereka itu, Pak. Syaitan sudah menyesatkan mereka, kata Allah. Maka saya hancurkan mereka. Apakah tidak bisa jadi pelajaran? Kaum Ad, ini Nabi Hud ya. Jadi kaum Ad itu dikirim Nabi Hud ke situ untuk mendakwahi mereka karena mereka itu sudah ini sama syaitan, digoda oleh syaitan. Mereka tidak mau menyembah Allah, mereka tidak mau berterima kasih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Diberikan lagi peringatan, tidak mau mendengar, dihancurkan oleh Allah. Apakah ini tidak bisa menjadi pelajaran, kata Allah? Syaitan itu jangan kamu dengar syaitan, dengar syaitan. Ya. Coba lihat Fir'aun yang mendengar syaitan, bagaimana saya hancurkan dia. Kaum Samud yang mendengar syaitan, bagaimana saya hancurkan dia. Kaum Nabi Nuh yang menyembah selain Allah, bagaimana saya hancurkan dia.
Apakah tidak bisa menjadi pelajaran kata Allah? Ya, nih Pak. Bukan hanya pelajaran. Kan sudah banyak itu cerita-cerita itu. Makanya untuk mengetahui pembenaran cerita itu, sering-sering kita baca Al-Quran, Pak. Sering-sering dah baca Al-Quran. Tadu dah baca Al-Quran, dah baca Al-Quran. Jadi makanya Allah mengatakan begini, fasabbih bihamdi rabbika. Apa itu? Wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ketika Nabi mau meninggal dunia itu, Pak. Terakhirnya, wahai Muhammad, ne tasbih-tasbih, ne zikir-zikir, ne istighfar, ne ingat kelun kata Allah. Sambilan untuk apa? Menjelang kematian. Ya, kan kita kan gitu juga. Nabi Muhammad sudah jelas dia setelah risalah beliau itu sekian 23 tahun beliau meninggal dunia. Sudah jelas. Tapi kita kan enggak jelas lagi. Kita nak jelas, pu meninggal jino, pu meninggal tiada, pu meninggal tinggal hanam pun hanam je. Maka tak perlu berzikir, Pak. Banyak berzikir. Kita kembali kepada konsep kita, Pak. Wa ani apa namanya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Konsep itu saja kita kembali, Pak. Allah tidak menciptakan manusia kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Arti menyembah apa? Baik tak pengegap, kita kata-kata yang baik, berbuat yang baik, itu saja. Mudah-mudahan ketika kita meninggal dunia, meninggal dalam keadaan baik juga. Bukan meninggal dalam keadaan berbuat maksiat, ngomongin orang lain. Bukan meninggal dalam keadaan ambil punya orang lain. Bukan meninggal dalam keadaan makan haram. Nyo sedang pajo harum, sedang meninggal dunia ini. Makanya di dalam sebuah hadis apa kata Rasulullah? Seorang itu akan dibangkitkan di padang mahsyar, bagaimana kondisi terakhir dia. Ya, nih, Pak. Kondisi terakhir dalam keadaan mabuk, mabuk dia meninggal dunia. Ketika dia bangkit, yang ingat mabuk Pak. Saya barusan mabuk, barusan mabuk. Padahal katrip dah, Pak. Dia teringat mabuk dia, Pak. Seorang ketika meninggal dalam keadaan sujud, ya. Ketika dia dibangkitkan oleh Allah, dia teringatnya apa? Aduh, saya sujud tadi, saya sedang solat saya. Ya, Pak. Seorang ketika dia ketabrak, dia makan ketika dibangkitkan, wah, ketabrak saya tadi, kata dia, tadi saya ketabrak. Seperti Nabi Uzair ketika dibangkitkan, saya barusan tidur saya tadi, padahal sudah 100 tahun dia tidur, Pak. Saya barusan tidur. Seperti Ashabul Kahfi 309 tahun, saya barusan tidur saja, kata dia. Ya, beginilah orang dibangkitkan nanti, Pak. Jadi dia teringat apa yang dia buat yang terakhir, Pak. Ya, itu yang dia teringat. Seperti kita baru pulang kantor, Pak. Kita baru pulang kantor karena lelah sekali, dengan sepatu-sepatu kita, dengan baju dinas kita langsung tidur di atas kasur, Pak. Ketika bangun keesokan paginya, rupanya saya kemarin tidur sedang dalam pakaian dinas. Baru teringat kita, Pak. Ya. Begitulah seorang dibangkitkan di padang mahsyar nanti, Pak. Dia dibangkitkan bagaimana kondisi terakhir dia, Pak. Kondisi terakhir dia makan haram, berarti dia teringat ketika dibangkitkan kahwalolun, ya harum dalam perut lun, Pak. Ketika dibangkitkan dia sedang ngomongin orang lain, dia teringat, oh ma, ini sedang ngomongin orang lain saya. Oh, ini sedang begini saya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu taqilun. Apakah kamu tidak bisa menggunakan akalmu, kata Allah. Ini kalimat ini berlaku untuk semuanya. Kalimat afala taqilun itu bukan untuk orang beriman saja. Afala taqilun karena akal ini diberikan untuk semuanya manusia. Jadi artinya Allah ingin mengatakan, wahai orang musyrik, kamu nak bisa menggunakan akalmu ya. Coba kamu lihat contoh-contoh begini. Kenapa kamu tidak menggunakan akalmu? Contoh begini, Pak. Kalau seandainya kita melalui jalan itu, di situ ada ada lubang, Pak. Secara akal kita kan nak mau lagi lewat dari situ, Pak. Kita akan cari jalan lain. Ini nak sudah tahu di situ ada lubang, besok lewat lagi, besok lewat lagi, besok lewat lagi. Ya. Artinya Allah mengatakan, kenapa tidak menggunakan akalmu? Artinya apa? Kamu secara akal saja, tidak usah main ini, kata Allah. Tidak usah main hati, kata Allah. Kamu memang tidak mau menyembah saya. Ya, kalau ini artinya dia tidak mau menyembah Allah. Tapi kalau secara akal dia tahu. Orang-orang dulu kenapa hancur, ini kenapa begini, maksiat itu tidak benar, dia tahu. Sekarang coba tanya sama orang-orang yang tidak salat. Mencuri itu apakah boleh? Dia pasti menjawab tidak boleh. Makan haram itu boleh? Dia pasti menjawab tidak boleh, walaupun dia makan haram. Tanya sama orang minum minuman keras, Pak. Apakah minum minuman keras boleh? Dia pasti menjawab tidak boleh, Pak. Dia pasti menjawab itu tidak baik, Pak. Ya. Kenapa dia lakukan, Pak? Maka Allah katakan, afalam takunu taqilun. Kenapa tidak menggunakan akalmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Syaitan itu tidak benar. Kenapa tidak mau mendengar saya? Konsep itu kan mudah sekali, kata Allah. Mudah sekali konsep itu. Kalau ingin hidup bahagia, mudah sekali, kata Allah. Dengar saya, patuh sama saya yang sudah dikonsepkan oleh Allah. Itu saja, kata Allah. Apa yang bisa kamu buat? Diberikan sesuatu ikhtiar kepada Allah, kita ikhtiar. Ketika sakit, ikhtiar kepada Allah. Kita minum obat, kita berusaha, walaupun nanti tetap sakit juga. Tetap sakit juga. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan satu ayat lagi, Pak. Ya. Maka ketika itu apa kata Allah Subhanahu wa taala?
hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Ya, kalau kamu sudah tidak mau mendengar saya, ini kita merujuk ke dalam tafsir Sawi. Di dalam tafsir Sawi diungkapkan kalimat ini diutarakan oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Neraka itu di mata kepala dia sendiri. Apa kata Allah? Hadhihi jahannam. Makanya di dalam tafsir Sawi, apa kata Imam Sawi? Kalimat hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun, ini maknanya apa? Fi syafiri jahannam. Dia itu berada di tepi jahannam, akan masuk ke dalam jahannam. Apa kata Allah? Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Nyo neraka jahannam. Kamu kan pernah dengar di dunia dulu saya sebutkan jahannam. Kamu kan pernah dengar di dalam Al-Quran saya sebutkan jahannam. Kamu kan pernah dengar di dalam hadis saya sebutkan jahannam. Ini sekarang ini di depanmu ini. Makanya Allah katakan afasihrun hadza? Apakah ini sihir, kata Allah? Apakah ini tidak benar? Afasihrun hadza? Afala tubsirun? Ya, kamu nak lihat dengan matamu, ini sihir ini. Karena kan biasa kita ngomong mak panenanya. Kita dengar ayat Al-Quran di ipuya panena ipuya ya neraka panena neraka ya ipuya ya. Orang enggak salat maka akan diberikan neraka, mana ada itu? Maka ketika itu Allah katakan hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Saya pernah menjanjikan kalian neraka. Inilah yang ada di depan kalian ini. Ya, budak depu ni, Pak. Ketika itu apa? Ya. Apa kata mereka? Ini sesuai dengan surah Sajadah yang dibacakan tadi. Absarna wa sami'na farji'na. Kami sudah lihat ya Allah, kami sudah mendengar ya Allah, katanya Pak. Mendengar apa? Mendengar neraka itu Pak. Berteriak dia neraka itu Pak. Dia melaknat orang itu. Masuk terus kemari, kata neraka. Kami mendengar ya Allah, kami melihat ya Allah. Farji'na, kembalikan sebentar saja ya Allah. Na'mal salihan. Kami akan beramal saleh sebentar saja ya Allah. Apa kata Allah? Tidak ada lagi. Inna nasinakum, kata Allah. Kami sudah lupa sama kalian juga, sebagaimana kalian lupa sama saya. Kamu lupa salat pada saya, kamu lupa ibadah pada saya ketika di dunia. Ketika ini saya juga lupa kepada kamu. Inna nasinakum. Makanya Allah katakan wadzuqul azab. Sekarang coba rasakan aja azab itu, rasakan aja, kata Allah. Inilah keadilan Allah. Jadi dulu artinya kita tidak mau mendengar Allah, ketika itu Allah juga tidak mau mendengar kita, Pak. Dia minta ini minta itu, hanya dengar oleh, Pak. Ya. Ya, saya rasa cukup sekian saja. Mungkin ada yang perlu kita dialogkan, kami persilakan. Ya. Jadi panjang-panjang dah, ndek tua Pak. Jadi artinya kita dua ayat saja atau berapa ayat ya. Jadi insyaallah kalau tidak ada halangan minggu depan itu islauhal yauma bima kuntum takfurun ya, ayat 64 ya, Pak. Ya. Bismillah. Ya, Waalaikumsalam. Iya. Iya. Ada dalilnya. Ini namanya masa iddah namanya. Masa iddah ini ada berapa macam? Ada 3 kali haid, ada 3 kali suci. Jadi 3 kali haid, 3 kali suci, ini perbedaan pendapat ulama. Artinya seorang wanita itu dinikahi oleh orang lain ketika dia sudah 3 kali suci, sekali suci, 2 kali suci, 3 kali suci, baru dia boleh menikah dengan orang lain. Ini masa iddah namanya. Ada juga masa iddah itu sampai ayyadhna hamlahunna, sampai dia melahirkan dulu. Ketika sudah melahirkan itu orang lain baru boleh menikah dengan dia. Ada juga yang 4 bulan 10 hari. Ini bukan 44 hari saya, 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari ya 44 ya, Pak. 4 bulan 10 hari. Kalau 100 itu enggak ada, Pak. Gimana 100? Jadi yang ada 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Setelah 4 bulan 10 hari, di situ di dalam fikih diungkapkan seorang wanita itu baru boleh menghiasi dirinya, ya, baru boleh menghiasi dirinya. Kenapa? Karena sudah habis masa iddah.
seorang sudah bisa menikahkan dia. Ya, jadi 4 bulan 10 hari. Kalau 100 hari, coba 4 kali 4 bulan 10 hari itu ada berapa hari itu? 4 bulan 10 hari 130 ya. Kalau 3 bulan 10 hari, oh ya 100 ya, berarti ada 100 ya. Jadi 3 bulan salah satu asyhuri wa asyra, 3 bulan 10 hari ya. Jadi memang ada landasannya Pak, bukan tidak ada landasannya ya. Jadi apa namanya, atau 4 bulan 10 hari, arba'ata asyhuri wa asyra, 4 bulan 10 hari, berarti 120 sekian, 130 hari ya. Memang ada itu Pak ya, memang ada. Nah, jadi bukan dibuat-buat, tidak. Oh ini nggak boleh menikah dulu sebelum, memang ada itu. Tapi kita sekarang mengenalnya bukan harinya, tapi bulannya mengenalnya. Tadi saya bulan arba'ata asyhuri wa asyra. Jadi bukan harinya yang kita yang diprioritaskan, tapi bulannya. Tapi ketika kita kalkulasikan juga 130 ya tadi ya, 130 hari. Ada memang Pak. Ya. Demikian. Ada yang lain? Jadi memang tidak boleh langsung menikah, tidak boleh. Ya, jadi setelah dia tinggal suami langsung menikah tidak boleh. Ada lagi Pak? Kalau tidak ada kita cukupkan saja. Ya. Demikian saja. Oh ada. Laki-laki boleh, laki-laki tidak ada masa iddah ya. Boleh. Jadi hari ini cerai, hari ini dia mau nikah lain boleh, tidak ada masalah. Ya, boleh. Ya, yang iddah itu perempuan. Kenapa harus ini? Ada masa iddah, Pak. Dikhawatirkan ada benihnya masih di situ, Pak. Ya, dikhawatirkan ketika dia menikah dengan orang lain, oh ini ya ini punya suaminya dulu ya. Jadi dia dibersihkan dulu rahimnya. Kalau laki itu tidak perlu dibersihkan lagi. Jadi hari ini dia cerai, besok bisa nikah lagi. Enggak ada masa iddah. Iya Pak? Ya, belum cerai bisa nikah lagi Pak. Yang kedua ya, nikah yang kedua. Ya. Oh ya, itu lagi. Menopause Pak. Ya. Kalau sudah menopause bagaimana? Menopause itu berlaku kalau nggak salah saya 4 bulan 10 hari juga Pak. Segitu juga. Ya. Jadi kan dia tidak ada haid lagi, tidak ada 3 kali suci Pak. Jadi dia harus mengikuti yang 4 bulan juga. Jadi 100 hari sekian. Jadi demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.